Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat karunia serta pertolongannya kita masih tetap eksis, semangat untuk melanjutkan kajian setiap pagi. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-35 dan 36. Sebagai gambaran, ayat ini menjelaskan, mengisahkan teladan keluarga Imran, khususnya doa dan harapan ibunda Maryam, yakni Hannah. Ayat ini mengajarkan pentingnya pendidikan anak sejak dalam kandungan, keikhlasan, beramal, serta perlindungan Allah dari gangguan setan. Maka di dalamnya tentu kita harus memetik pelajaran yang baik, terutama bagi akhwat manakala ditakdirkan Allah mengandung. Jadi sejak itulah kita mohon kepadanya tentang perlindungan dari berbagai hal, tentu keselamatan, yakni kesehatan, keselamatan, ketaatan kepada Allah secara purna, dan dijauhkan dari gangguan-gangguan yang akan merugikan dirinya kelak manakala ditakdirkan Allah dikasih kesempatan untuk tumbuh berkembang, hingga jadi investasi besar kelak di kemudian hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka mushafnya. Mudah-mudahan antum juga sudah ada memiliki terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa fa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Adapun terjemahannya, idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi, ya Tuhanku, inni nazartu laka, aku sungguh bernadar kepadamu, ma fi batni, janin yang ada di dalam kandungan, muharraran, menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Fataqabbal, maka terimalah, minni, nazar itu dariku, innaka antas samiul alim, sungguh engkaulah maha mendengar dan maha mengetahui. Falamma wada'atha, maka ketika melahirkan, qalat, dia berkata lagi, Rabbi, ya Tuhanku, inni wada'tuha, sungguh aku telah melahirkan anak, unsa, anak perempuan, wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima wada'at, apa yang dia lahirkan.
Walaisa dzakaru kal unsa, tentu laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa ini dan sungguh aku samai Tuhan memberinya nama Maryam. Wa ini dan sungguh aku a'iduha mohon perlindungan untuknya bika kepadamu wa dzurriyyataha dan anak cucunya minasyaitonir rajim dari gangguan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha, maka dia yakni Allah menerimanya biqabulil hasanin dengan penerimaan yang baik. Wa anbataha dan membesarkannya nabatan dengan pertumbuhan hasanah yang baik. Wa kafalaha dan menyerahkan pemeliharaan Zakaria yang nama Zakaria. Kullama dzaqala 'alaiha, setiap dia akan menerima Zakaria. Ini perang. Maaf terlalu panjang saya baca ya. Jadi kita ambil tadi sampai perlindungan dari setan yang terkutuk. Ikhwan akhwat rahimakumullah, apa yang disampaikan dalam ayat ini tentu menekankan pentingnya seorang ibu yang ditakdirkan Allah mendapatkan atau mengawali yang pertama atau kedua dan selanjutnya, tentu jangan lupa memberikan pendidikan sejak dini, sejak di dalam. Orang-orang yang di luar sana, tentu di luar kalangan kita banyak ya yang memberikan pendidikan awal bagaimana agar janin itu tenang di dalamnya, yakni dengan musik-musik yang melankolis, relaksasi. Bagaimana ketenangan itu bisa didapat. Tapi tentu ada juga dengan kesenangan seorang ibu yang membiasakan ya, mendengar atau melantunkan lagu-lagu yang indah yang akan mungkin merasakan seakan dirinya melayang. Namun istri Imran yakni Hannah ini beda dengan yang lain. Mengharapkan di detak hatinya tentu mengawali dulu ya, sebelum dia mendapatkan apa yang diharapkannya, berharap sekali anaknya yang lahir itu laki-laki, karena laki-laki tentu tidak akan sama atau beda tanggung jawabnya ya, mungkin kecerdasannya, kesabaran, keikhlasan menurut manusia seperti itu. Tapi Allah memberikan lain dari harapan yang semula, karena Allah lebih tahu dari mana akan datang, akan lahir seseorang yang menjadi panutan umat di zaman itu. Maka semua tahu ya, lahirlah Nabi Isa alaihissalam dari rahim dari Hannah itu ibnu Maryam, yakni ibunda Isa alaihissalam. Nah, di sini juga tentu kita dibolehkan ya memberikan nama sejak lahir atau hari kelahiran. Karena di saat seperti itu ada berbagai versi. Para ulama membolehkan memberi nama di saat kelahiran. Karena sebagaimana ayat tadi, begitu lahir namanya, atau sebelum masih juga ya, belum diapa-apakan, kata dalam arti kata belum terkontaminasi hal-hal yang lain, maka diberilah nama yang baik. Nah, ini Hannah memberi namanya Maryam. Nah, hal tersebut karena ini syariat masa lalu, jadi kita juga bercermin ke sana ke orang-orang yang soleh. Karena keluarga Imran hingga dicatat di Al-Quran ini, kesolehannya, ketundukan, dan ketaatannya tak diragukan lagi. Plus semuanya hanya berlindung kepada Allah dan mohon kepadanya. Di dalam hal ini tentu memberi nama, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika mendapatkan anak, ya, yakni yang disebut Abi Ibrahim,
Di sini dijelaskan hadis ulida liyal lailata waladun sammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Telah dilahirkan untukku malam ini seorang anak laki-laki yang aku beri nama Abi Ibrahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada riwayat juga yang dijelaskan oleh Abu Hurairah. Inna rajula, telah datang seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wulida lilayya lailata waladun, fama asamai. Ya Rasulullah, malam tadi aku dilahirkan, istriku melahirkan. Ya. Apa sih yang baik untuk nama seorang itu? Apa yang pantas ya untuk anak yang baru dilahirkan? Maka Rasulullah menjawab, Ismu waladika Abdurrahman. Berilah nama Abdurrahman, yakni hamba yang pengasih. Nah, ini dibolehkan memberi nama yang baik di dalam begitu kelahiran. Nah, tentu kita juga ada ya syariat yang menjelaskan tentang kelahiran anak boleh dikasih nama. Tapi kalau kita bercermin kepada Rasulullah SAW, dua-duanya boleh. Tapi ada yang lebih spesifik lagi berkaitan dengan akikah. Hadis tersebut dirawayatkan juga asal dari Qatadah ya, dari Samurah bin Jundub yang menjelaskan ulu gulamin rohina bi'aqiqati yudbahu anhu yawma sab'i wa yusamma yaqlaq ras. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Maka sembelihlah yakni binatang anhu untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya. Wa yusamma, dan kasih nama yang baik. Wa yuqlaq, dan bersihkan atau gundulkan kepalanya. Nah, ini yang disyariat, dan ini yang memang menjadi satu acuan begitu anak yang dilahirkan. Sebagai muslim tentu hal tersebut diharuskan. Bagaimanapun ini ketentuan yang sudah digariskan dalam syariat. Ada juga versi yang menjelaskan setelah hari ke-7 itu ya, dikasih nama yang baik, tentu doa. Jangan lupa kepada Allah memohon tentang pertumbuhan anak ini. Semua seorang ibu berharap selain sehat, selamat, sukses, bahagia juga menjadi anak soleh. Jadi investasi besar di kemudian hari. Nah, kepalanya dibersihkan, rambutnya lalu ditimbang. Berapa nilainya? Bisa ditukar dengan emas atau perak, lalu disedekahkan bagi orang yang berhak menerima. Itu ketentuan. Kembali ayat ini dari awal juga ada nazar. Ya, tentu seseorang biasa menginginkan harapan jika ada sesuatu yang telah didapatnya. Nah, jadi nazar adalah janji, komitmen seseorang kepada Allah untuk melakukan suatu kebaikan atau ibadah sebagai bentuk rasa syukur atas terkabulnya ya suatu harapan atau keinginan. Semisal kita ditakdirkan Allah mendapatkan pekerjaan setelah bontang-banting ke sana kemari ya, melamar, ternyata ada yang nyangkut. Lalu komunikasi diterimalah di perusahaan itu dan bersyukur kepada Allah. Nah, saat itulah dia mengatakan, aku akan bernazar jika diterima sebelumnya mendapatkan informasi baik itu. Jika saja aku diterima kerja di perusahaan ini, aku akan bernadar saum Daud. Nah, misalkan. Nah, yang tadinya ini para ulama menyebut bahwa nazar itu untuk berbuat kebaikan hukumnya makruh. Tapi manakala sudah disebutkan, diikrarkan, diniatkan, tentu ini menjadi kewajiban untuk menunaikannya. Maka sebagian ulama menyebutnya orang bernazar berbuat kebaikan adalah orang kikir. Padahal berbuat kebaikan tak usah diawali dengan ikrar, nazar seperti tadi. Karena kebaikan jadi nilai bagi dirinya. Nah itu. Jadi banyak orang yang melakukan
hal tersebut seperti bangkit setelah sakit. Aku akan bernadar ya memberikan fakir miskin dan uang 10 juta misalnya. Nah itu. Nah, bagaimana kalau ketentuan itu ya kewajiban yang harusnya kalau sudah ikrar tidak dipenuhi, tentu ada kewajiban yang harus ditunaikan juga. Karena membatalkan kalau nadar itu tentu kafarah. Itu kafarah denda atau tebusan yang harus ditunaikan. Yang pertama tentu janji yang dilanggar tadi atau dibatalkan harus memberi makan 10 fakir miskin sesuai makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga. Itu yang pertama. Kedua, kalau ini ada 3 opsi. Kedua, memberi pakaian yang layak yang patut ke 10 orang juga fakir miskin. Kalau tidak, juga ada opsi yang terakhir yakni saum 3 hari. Ini yang harus ditempuh. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagaimana kalau nadarnya di luar kebaikan? Menurut para ulama dan itu hal dilarang. Misalkan saya bernadar kalau nanti sehat kembali saya akan berjalan dari tempat tinggal ke Surabaya misalnya. Nah, ini menzalimi diri, tidak boleh melakukan, apalagi melakukan sesuatu yang buruk ya, untuk mencelakakan orang ya, membuat hal yang orang lain kehilangan hartanya atau apapun, ini dilarang keras. Maka tetap kafaratnya seperti itu, double jadi hukumannya bagi dia, wajib menunaikan apa yang dilanggarnya tadi dan juga dia harus bertobat karena apa? Bernadar tentang keburukan. Tapi Hana di sini bernadar kepada Allah agar anak dilahirkannya ini ya betul-betul jadi anak yang diharapkan, maka dia nadarkan diserahkan semuanya kepada perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah Siti Maryam masih di dalam kandungan, ibunya sudah memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu lahir semua kita tahu Siti Maryam orang-orang yang betul saleh, tak pernah bergaul dengan kebanyakan orang seperti saat itu. Dia betul-betul bukan dipingit barangkali, terproteksi oleh orang tuanya, dididik demi kebaikan ke depan. Nah, itu kisah. Kembali kepada tadi, setiap orang memiliki keinginan tentu. Keinginan itu tentu harus dibarengi niat yang ikhlas. Sebagaimana tadi kan niatnya betul-betul lurus, tapi niatnya demi kebaikan anak yang dikandungnya hingga lahir, bahkan dia juga tak lupa anak cucunya. Nah, dia mohon kepada Allah perlindungan sepenuhnya, jangan sampai diganggu oleh setan. Menurut beberapa riwayat, anak begitu lahir ya, menurut Rasulullah SAW, para sahabat sudah mendengar, tidaklah setiap anak dilahirkan itu kecuali setan mencubitnya 1 kali atau 2 kali hingga dia menangis, kecuali nah ini Maryam dan Isa alaihissalam. Nah, ini dijelaskan. Jadi karena terkabulnya doa itu hingga Allah juga walau waktu yang panjang, tentu Allah mengabulkan mendengarkan doa yang disampaikan oleh ibunya. Kita pun tentu bukan hanya memohon kepada Allah tentang yang disebutkan tadi, pertumbuhan yang sehat, selamat, juga bahagia dan sukses. Mohon juga kepada Allah tentang dia mampu ya mencegah dari bisikan-bisikan setan atau gangguan-gangguan setan. Sebagaimana sudah dijelaskan bagaimana memproteksi diri dari gangguan setan itu. Tentu selain beristiazah ya, diri ini harus dibekali, diiringi dengan ilmu. Karena ilmu ini akan menjadikan power, kekuatan tentang ucapan. Di dalam surat Al-A'raf kita kenal
Ya, ayat ke-200 dijelaskan bagaimana kita agar tidak diganggu oleh gangguan setan. Wa imma yanzaghannaka syaitanu azghun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Apabila kalian takut diganggu oleh gangguan setan, berlindunglah kepada Allah, karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini pun senada di dalam surat Fussilat 36. Nadanya sama. Jadi pada saat kita ditakdirkan Allah mau pergi kemanapun di saat malam atau gelap, kita wajib mengucapkan hal itu. Karena kadang-kadang kita memiliki keberanian yang berbeda. Ya, sensitivitas juga akan merasakan. Bisa terjadi karena terkontaminasi gambar-gambar atau cerita-cerita di film-film yang pernah kita lalui. Ya, kalau setan itu bisa berbentuk anu dan anu, ya seperti perempuan yang mengerikan, seperti buta hijau dan segala macam. Itu tentu imajinasi terbentuk dari pernah apa yang kita dengar, ya apa yang kita lihat dari cerita-cerita. Bahkan orang tua kita dulu juga sering bercerita tentang hal-hal tersebut. Maka masuklah ke memorinya. Begitu keluar malam, mungkin terbayang. Keluarlah dari memorinya gambaran itu. Maka muncul. Tapi tentu di sisi lain juga Rasulullah SAW sudah menjelaskan setan itu bisa berbentuk. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jin yang mungkin kalau kita sebut mana jin yang soleh dan jin yang tidak soleh, yang disebut setan tadi, termasuk manusia kalau mengajak kepada keburukan adalah setan. Ya. Umar bin Khattab menjelaskan setan atau jin itu terbagi 3 golongan. Ada jin yang terbang di udara, tidak makan, tidak minum. Ada jin juga yang nomaden, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, terutama tempat-tempat yang sudah lama tidak dihuni, tidak ada penerangan, bahkan ditinggal begitu saja. Dan ketiga, jin juga, ya, dia senang habitatnya di tempat-tempat yang kotor, entah itu juga berlubang-lubang. Nah, itu. Tapi ada juga versi yang jelas, bukan versi, keterangan dari Rasul, bahwa jika rumah, nah ini di rumah, jika kita makan tidak mengucapkan basmalah, ya bismillahirrahmanirrahim, setan di atas, ya mungkin bangunan itu mengatakan, disinilah ada makanan untuk kita. Tapi manakala mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, setan mengatakan, di sini, di tempat ini tidak ada makanan untuk kita. Begitu juga pada saat masuk ke rumah mengucapkan basmalah, mengucapkan kita bismillahirrahmanirrahim, setan yang di luar, jin yang berkeliaran, lebih banyak daripada kita tentu, tidak ada tempat tinggal untuk kita di dalam. Kalau tidak mengucapkan, bisa lupa, bisa akan terjadi kesempatan untuk setan tinggal di dalam. Nah, disinilah yang menjadikan kadang banyak terjadi gangguan-gangguan. Karena Allah memberikan sensitivitas kepada manusia itu berbeda. Ada yang ke mata, ada yang ke telinga, ada yang mungkin mata dan telinga plus melihat, mendengar apa yang terjadi di hadapan. Apakah benar? Memang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, rahimakumullah, menjelaskan orang yang menyatakan, mengucapkan bahwa pernah melihat jin itu harus bersyahadat kembali. Karena ini jin dari kata tadi tidak bisa. Tapi riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu tentu bertolak belakang. Tapi rujuknya kemana? Imam Syafi'i menjelaskan, barang siapa yang melihat jin yang asli, menurut para ulama ditafsirkan ke situ, yang asli. Karena Rasulullah sudah menjelaskan, bahkan Ibnu Abbas, Abu Hurairah pernah mengalami hal itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam surat Al-Hijr, kalau nggak salah ya 39, ada mengambil satu riwayat panjang, ya, hadisnya di situ dikatakan suatu saat orang-orang Quraisy berkumpul di Nadwa, di suatu tempat, kalau kita istilahnya gedung yang besar seperti DPR.
Mereka berkumpul membuat bagaimana strategi untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Setelah mereka berkumpul, tentu di pintu ada yang menjaga, jangan sampai orang-orang luar kalangan mereka masuk, mengenal betul, membocorkan kepada kaum muslim. Tiba-tiba seorang lelaki tua datang, lalu dicegah oleh penjaga itu. Siapa Anda? Saya orang yang dipercaya dari Najd, ingin memberikan suara agar kalian tahu apa yang paling baik yang diucapkan oleh mereka. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Masuklah laki-laki itu yang mengaku dari Najd. Begitu masuk, tentu sambutan orang-orang di situ dia. Dan satu persatu orang yang di dalam sudah menjelaskan atau menyampaikan suaranya bagaimana mencelakakan Rasul. Ada yang mengatakan dimasukkan satu rangkaian besi, biarlah dia mati, tidak dikasih makanan. Ada juga yang mencelakakan, udah aja lemparin ke tempat jauh, ya, jangan sampai dia bisa kembali. Lalu ditantang lagi sama, dipatahkan lagi. Bagaimana kalau para sahabatnya tahu? Pasti dia akan selamat. Nah, muncullah si setan ini mengatakan, kalau begitu, semua yang kalian utarakan itu tidak pas. Orang yang kalian targetkan bukan orang sembarangan. Dia memiliki kekuatan, ya, juga mungkin orang-orang di sekitarnya akan membantu. Nah, ketika dia bicara, tentu dia tidak melanjutkan kata-katanya untuk memberikan satu strategi bagaimana ya, Rasul celaka. Dia segera lari. Kaget orang-orang di situ. Hei, kenapa lari? Ada apa? Ada apa? Gitu. Apa yang dilihat? Setan melihat malaikat Jibril datang untuk menebarkan tadi debu ke wajahnya. Dia lari. Lalu menjawab si laki-laki itu. Karena ditanya oleh orang, kenapa kamu lari? Kalian tidak bisa melihat apa yang aku lihat. Nah itu. Jadi terjadi hal demikian di hadapan orang banyak. Juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjaga zakat. Apa yang dikatakan di situ? Jagalah Abi Hurairah. Siapapun yang meminta kepadamu tentang haknya, jangan kau beri. Ternyata ketundukan kepatuhan Abi Hurairah di saat itu begitu datang ya, ketika tugas malam itu menjaga kumpulan zakat. Ya, kalau bahasa kita tadi di Baitul Mal itu, datanglah seorang lelaki. Abi Hurairah, saya ini orang miskin. Tolong berikan untuk bagian. Apa kata Abu Hurairah? Jangan, tidak. Aku tidak akan memberi karena Rasulullah SAW sudah memberi amanat kepada. Kalau bahasa kita tentu mengatakan, kalau memang begitu, kamu tanggung jawab kalau saya mati. Nah, disitulah luluhlah hati Abu Hurairah, ada ketakutan, takut menteri diberinya bagian. Lalu dia kembali, maksudnya mau melaporkan kepada Rasulullah SAW hal itu. Tapi Rasulullah SAW sudah mendahului. Apa Abu Hurairah yang dilakukan semalam tentang tawanan? Ya Rasulullah, dia mengatakan tadi, aku ini orang miskin, berilah itu. Rasul tentu mengenal hal itu karena ini wahyu untuk menguji sampai sejauh mana dan menjelaskan kepada kita bagaimana mengucapkan hal tersebut. Dia dilepaskan lagi ya Rasul. Ya, dia itu memang menipu, membohongi. Dia pun akan datang kembali. Ya. Tentu Abu Hurairah sudah mendapat pesan itu, ya merasa kaget untuk sementara dan terkejut, tapi dia akan siap sekarang menghadapi dia. Yang kedua memang betul datang lagi sih laki-laki tersebut dan meminta sebagaimana awal. Lalu berkata, Abu Hurairah, hei, jangan kamu berbuat seperti yang kemarin. Kamu telah membohongi, menipu. Tidak malam ini, aku akan laporkan kepada Rasulullah. Betul, kalau memang begitu, kamu akan mencelakakan aku dan keluargaku. Aku bisa makan, tapi keluarga aku belum. Kamu tanggung jawab. Nah, mungkin dikasih lagi saat itu, karena luluh lagi dengan argumentasi, atau mungkin yang disampaikan lagi itu langsung dikasih. Mau lapor lagi Abu Hurairah kepada Rasulullah. Rasul sudah mendahului lagi. Apa yang kau lakukan tentang tawanan?
Ya Rasulullah, dia mengatakan lebih dari kemarin. Sebagaimana dikatakan keluarganya, bagaimana kalau dia, aku kasih lagi ya Rasul, aku lepas. Dia menipu kamu lagi. Dan ketiga kali kamu akan mengenal, dia akan datang. Apa yang dikatakan Rasul jelas. Datang lagi. Maka dari itu Abu Hurairah keras saat itu, sebagaimana ya, tidak seperti yang awal langsung dicegah dan marah. Ketika Abu Hurairah marah, dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, kamu jangan melakukan sesuatu hal itu. Kalau kamu ingin selamat dari gangguanku, ya, bacalah ayat kursi. Itu jika kamu mengucapkan itu, kamu akan dijaga ya sampai pagi kalau kamu baca. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut, Abu Hurairah, ya merasa dapat pelajaran gitu. Karena takut diganggu hal yang lain. Maka kembali kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, Abu Hurairah, apa yang kau lakukan semalam benar ya Rasulullah. Dia datang ketiga kali dan dia meminta sebagaimana yang awal. Tapi dia mengajariku ya Rasulullah. Apa? Pada Rasul sudah tahu tentu tidak mencicil. Dia mengajariku, kalau engkau takut diganggu oleh aku, bacalah. Apa kata Rasul? Abu Hurairah, tahu kamu siapa dia? Dia itu setan. Dia pembohong. Tapi saat itu yang engkau ajarkan atau menerima ajaran itu benar. Nah, itu kejadian seperti itu Abu Hurairah. Belum yang lainnya tentu ada. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa hal yang terjadi yang dianggap ya ini tidak akan terjadi sebagaimana diucapkan tadi, Imam Syafi'i harus bersahadat. Dan sampai perjalanan itu tentu para sahabat yang lain mengalami para tabi'un tabi'in, termasuk ya beberapa hal yang terjadi yang pernah saya alami. Belum jamaah juga mengenal hal-hal yang lain. Nah, ini sebagai bukti apa yang dikatakan Imam Syafi'i bertolak belakang dengan kenyataan. Jika Allah telah berkehendak, apa yang tidak mungkin bisa. Jadi ada hal yang menjadikan seseorang bukan melebihi, tidak ada pelajarannya. Jika Allah mengemukakan kehendaknya, bisa terjadi. Ini maaf sebelum saya ini melebar ya. Pengalaman saya pernah terjadi. Saya ketika di satu tempat yang mungkin dianggap sesepuh saat itu, di satu kantor di organisasi terbesar lah, mungkin dalam arti kata, dalam berbagai sisinya. Menunggu rapat jam 8, biasa orang kita kalau rapat jam 8 malam itu ketentuan suka datang ada yang lalai, mungkin berapa. Ketentuan pada jam 8. Saya menunggu lama ya. Di kantor itu sendiri, saya berbaring di satu tempat kamar khusus yang memang tempat tinggal saya. Saya ini tidak tidur, cuma menunggu, tapi nampak karena berbaring saya menghadap pintu kamar, tahu-tahu gerakan pintu itu berubah, mengembung, terus mengembung lama-lama sampai ya istilah Sunda tobros ya gitu. Muncullah sesosok hitam legam ya, tampaknya seperti garam manusia yang memang menampakkan matanya bukan bersinar, nampak bukan harismatik, mengerikan. Masuk langsung menangkap jemari dua-duanya, ibu jari kaki. Nah, disitulah terasa ribuan voltase, saya tersengat sampai saya mengucapkan apapun tidak bisa. Hanya yang keluar dari mulut saya hanya Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Karena saya ngeri sakit luar biasa tersetrum. Nah, ketika ucapan takbir ketiga kali, dia menghilang. Tapi teh muncul dari balik bantal. Dia berdiri tegak terus sampai menembus lututnya aja sampai pelapor. Sampai ke atas terusan. Nah, disitulah saya mengucapkan istiadah tadi. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Berlindung dari godaan setan. Disitulah mengecil lalu kembali dan mengucapkan ampun. Kembali ke pintu. Pas, pintu rapi kembali. Ini kejadian yang saya alami. Mungkin orang tidak percaya hal itu. Tapi saya sudah meyakini. Apa yang dikatakan para sahabat dulu pernah mengenal hal itu. Dan tentu di antara antum juga mengenal. Tapi di sebagian ada juga organisasi lain mengatakan itu orang
sudah tidak waras. Tidak apa-apa, saya mengalami hal itu. Dan kedua ini, jamaah saya bilang begini, suatu saat saya ditakdirkan, mungkin ditugaskan oleh Pak RT, menunggu orang meninggal, tetangga kita yang hidupnya mungkin belum beruntung. Rumahnya kecil rayot, tapi orangnya soleh. Para pelayat mungkin datang, tapi ada inisiatif bawalah ke masjid. Dan saya ingat ini, bisa katakan masjid raya yang ada di Majalang, nggak tahu. Masjid yang besar itu. Saya lupa masjid apa namanya, masjid raya depan alun-alun. Dibawalah ke sana. Yang ditugaskan di situ saya, kata dia, saya tidak akan sebut namanya, dan temannya, tetangganya, orang baik juga. Lalu jenazah itu dibawa dan dibaringkan di masjid itu. Sampai larut malam baru sadar yang salah satu yang memberikan penjelasan kepada saya. Saya belum mandi tadi. Saya langsung pulang dan meninggalkan teman saya yang tidur di samping jenazah itu. Karena jam 1 malam. Sudah bersih, pulang dari rumah, saya ganti pakaian, saya pulang kembali. Maksud saya ke masjid, mungkin hanya setengah jam lah di rumah, katanya. Begitu masuk pintu halaman masjid itu, ada seseorang pakai kampret baju putih. Salah mungkin di sini sampingnya sarung loreng lah dalam kotak-kotak. Dia tersenyum. Dia tidak ngomong apapun. Saya juga begitu langsung berhadapan, kaget seketika. Kenapa? Yang berhadapan dengan saya itu jenazah. Ya. Menurut diri ini karena dia itu meninggal, apa mungkin bisa hidup kembali kalau sudah berpakaian seperti ini? Sebagaimana biasa dia ke masjid. Saya kaget. Dia pergi ngeloyor tak kemana. Saya kaget. Gak diikuti. Cuma pandangan saya ke depan. Dia sekejap hanya melewati saya. Dia hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Saking sakit. Saya kaget langsung masuk. Dan ternyata teman saya masih ada di situ. Masih tidur. Jenazah pun masih ada. Nah itu. Ini kejadian. Nah ada satu keterangan yang bisa kita kenali. Kita cuma tahu setiap manusia itu lahir dengan korinnya. Korin yang betul-betul menurut Rasulullah SAW semua akan menunjuki kepada keburukan. Tapi Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, benar aku juga ada korinnya, tapi Allah telah menolongku. Kecuali dia tidak menyuruh keburukan-keburukan kecuali kepada kebaikan. Itu. Nah, maka di sini bisa terjadi kalau kita terjemah adalah korin. Korin karena sejak lahir kita tahu ada ucapannya yang mengenal, pakaiannya mungkin itu untuk mengganggu manusia sampai sejauh mana. Ya, kena gangguan. Nah, itu gambaran-gambaran. Jadi tentu di antara antum juga mengalami hal tersebut, bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan tersebut. Jangan sampai akidah kita rusak hanya gara-gara terjadi semacam. Itu gambaran yang memang betul-betul yang saya alami. Yang kedua, saya mengalami hal yang juga mungkin di luar dugaan. Setelah saya beberapa hadis yang menjelaskan, tutuplah makanan, tutuplah minuman. Dengan apapun yang bisa engkau tutup, ucapkanlah bismillah. Insya Allah setan tidak akan masuk. Itu. Apa yang terjadi saya mengalami setelah membaca hadis, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu lah. Katakanlah seperti itu dulu itu. Setelah membaca hadis itu. Saya biasa pagi-pagi yang menyeduh kopi. Langsung. Nah, tahu-tahu ada yang mengucapkan salam, ada tamu. Saya tinggal setelah menyeduh kopi, ditinggal di dapur. Pergi. Membuka pintu, lalu ngobrol dengan tamu itu hanya 10 menit. Ada pesan saya harus datang ke rumah. Langsung. Begitu ke dapur, saya kaget. Kopi sudah habis. Saya bilang begitu. Kaget, saya udah ngucap la ilah harusnya tadi. Ya, berlindung kepada Allah. Apa-apa, udah. Mungkin di sini akan terjadi sesuatu menurut saya itu. Bukan di tempat itu. Nah itu yang dialami. Lalu saya berpikir apa saya minum tadi itu dulu, masa baru bisa terjadi. Nah, itu. Jadi kejadian tentu antum yang aneh-aneh bisa terjadi. Itu hak Allah dan tidak bisa diulang-ulang. Hanya 2 kali dalam perjalanan hidup saya. Nah itu. Jadi jangan kaget. Ucapkan isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena setan bisa terjadi. Di dalam Al-Quran setan sudah jelas akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan kalian. Untuk apa? Mengganggu kalian agar menghias keburukan-keburukan jadi baik, juga menjegal dari kebaikan, lalu menyenangkan dalam bermaksiat. Nah ini
tentu kita harus hati-hati jika ada sesuatu kita keluar ucapkan istiadah tersebut, mohon perlindungan. Bahkan Rasulullah SAW sudah memberikan pelajaran kepada umatnya, begitu keluar rumah harus membaca Bismillah, tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu Allah akan menjaga, memelihara kita perginya kemana. Bahkan ada hadis yang jelas juga menjelaskan situ. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Nah ini, aku berlindung kepada Allah dari kalimat yang sempurna. Dari apa? Ya, berlindung kepada Allah dengan kalimat sempurna dari keburukan yang tercipta. Nah ini keburukan tercipta bisa macam-macam. Tentu dalam perjalanan kita pun mengucapkan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga, memeriksa. Jika hati kuat, nah ini, pergi kemanapun dengan niat yang betul-betul purna, dalam arti kata ikhlas, hanya Allah melindungi, tentu insya Allah segala ketakutan kekhawatiran akan sirna. Dan itu saya juga alami dan saya lakukan hal itu. Maka dari itu tentu kita memohon perlindungan kepada bukan saat-saat mengerikan saja, saat keluar rumah. Apapun istiadah itu mengucapkan yang terbaik, termasuk ketika saat marah. Rasulullah menjelaskan, karena beristiadah mohon perlindungan kepada Allah itu tentu dari berbagai sisi. Ketika marah kita dianjurkan untuk mengucapkan, karena setan sudah berikrar dulu ketika komunikasi ya, Nabi Adam alaihissalam dengan Allah. Lalu juga ada satu kisah yang menjelaskan setan ancamannya hingga hari-hari dibangkitkan akan mengganggu Adam. Itu sudah berikrar di hadapan Allah. Rabbi kan itu. Ya Allah, udanna lahum ala syiratal mustaqim. Aku akan mengganggu mereka dari jalan kau yang lurus. Nah, gitu. Lalu summa atiyannahum min ba'di aydihim wa min khalfihim ma'ana aymani ma'ana simalihi. Aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan mereka. Ya, tadi. Bahkan di ayat lain, la uzayyana lahu fil ardi wa la ughyanahum ajmain. Aku akan menghiasi keburukan di bumi ini dan aku sesatkan mereka semua. Nah, jadi setan banyak dari berbagai celah untuk merusak akidah kita, merusak misi-misi kebaikan kita ya. Dan apa di sini? Akan menjegal langkah-langkah kita dari hal-hal yang tidak ya mungkin disenangi oleh dia. Seperti mengulurkan tangan, silaturahmi, ya, berimpak, sedekah, itu setan sedang di dalam. Maka dari itu, ucapan istiadah mohon perlindungan sebagaimana dikatakan Hana untuk anak yang akan dilahirkannya. Memohon perlindungan, diserahkan tentang pemeliharaannya agar dia menjadi orang yang tunduk patuh taat. Ketundukan ketaatan inilah yang harus kita harapkan dambakan sampai kapanpun. Tapi awali dengan kita sendiri tunduk patuh taat kepada syariat. Insya Allah Allah akan melindungi diri dan anak cucu kita. Kenapa orang soleh itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun pergi? Karena jelas dia orang soleh akan bertawakal selalu kepadanya, tidak kepada hal yang lain. Kebanyakan orang-orang memiliki satu keyakinan bahwa apa yang dimilikinya dari seseorang, entah itu jimat, entah wirid, entah isim, ya, yang disimpan di dompet, itu akan menjadikan tawar. Hindari hal tersebut. Itu termasuk kesyirikan. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena ini menjelaskan tentang nazar seorang perempuan soleh. Allah kabulkan, juga lahirlah orang yang soleh yang jadi panutan umat di saat itu, yakni di zamannya. Maka dari itu mudah-mudahan kita, kalau ada sesuatu, jangan sekali-kali bernazar, ya kecuali kebaikan, itu pun ya, di dalam agama kita, syariat kita tidak atau dimakruhkan. Ingin berbuat baik, lakukanlah kebaikan. Ya, kalau memang sudah kadung, harus terjadi nazar itu yang terbaik. Kalau dilanggar di dalam surat Al-Maidah ayat 85, kifaratnya disebutkan tadi. Ada 3 opsi, memberi makan 10 fakir miskin, atau pakaian 10, ya, atau memerdekakan, kan memang tidak layak itu. Tapi ada saum. 3. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita ya, ditakdirkan Allah memberikan hati yang tetap tunduk patuh, ikhlas melakukan apapun dan diserahkan segalanya, tawakal kepadanya. Bukankah orang mukmin itu harus bertawakal kepada Allah? Jadi hanya kepada Allah saja kita bertawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepadanya, mau apapun yang terjadi. Kadang-kadang tawakal ini
setelah kita mendapatkan harapan lepas atau berseberangan. Wallahu a'lam bimorali. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.